jemaat yang ada, kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Sebab Dia Yesus, Tuhan kita yang sungguh baik.
kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, hanya Kau saja yang layak kami sembah untuk selama-lamanya. Pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau boleh memberkati ibadah ini agar boleh berjalan dengan lancar dan baik tanpa kurang satu apapun. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Boleh lambaikan tangannya, boleh senyum kiri kanan Bapak Ibu. Pagi hari yang cerah ini kita ingin terima sukacita dari Tuhan. Amin. Haleluya. Semuanya boleh tepuk tangan sama saya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sekali lagi, haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita sudah nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Kami bersuka Tuhan, sebab Engkau adil, salahkan Yesus seluruh. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat semua sorak sama-sama kita katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah. Yesus takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Amin Tuhan, Kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata. Haleluya. Haleluya. Kau ada takkan patah. Yesus takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Yesus, Kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Bersorak boleh, tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Kami terima sukacita Tuhan, mengalir di hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Pernyataan kami rasakan Tuhan. Kami ingin bersorak lebih lagi Tuhan, kenalmu lebih jauh lagi Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Oh Yesus, Kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata. Haleluya. Yesus, akan patah
bergerak lagi saudara-saudara. Kami ingin bersorak lebih lagi untuk Tuhan. Kami ingin memuji Tuhan lebih lagi. Semuanya saudara-saudara bisa bernyanyi lebih semangat. Sama-sama ikuti saya. Kita berkata, oh iranglah, Tuhan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, sekali lagi saudara, sama-sama kita berkata, oh iranglah, haleluya, Yesus, kami bersorak, amin, haleluya. Oh iranglah, semuanya sama-sama saudara. Kami ingin mendengar, kami ingin mendengar Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami ingin mendengar semua lagu Yesus. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu Yesus Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil. Sekali lagi dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu Yesus. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil. Sama-sama kami jawab Tuhan. Yes. Ku jawab ya. Yesus. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Kami jawab panggilan Tuhan sekali lagi. Jawab ya, ya. Haleluya. Oh
Haleluya. Kau yang paling indah di hati kami Tuhan. Tak pernah terganti Tuhan. Kami percaya Tuhan, senang susah kami, Engkau selalu menemani kami Tuhan. Kami percaya terus Tuhan, Engkau yang mengindahkan hati kami Tuhan. Engkau yang mengindahkan hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
sadar Tuhan, kami tak layak disembah Tuhan. Kami sadar hanya Engkau yang layak untuk disembah Tuhan. Hanya Engkau yang mampu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Tiada Allah lain Tuhan seperti Engkau. Kami percaya. Kami percaya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih buat semua berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menemani tiap langkah kaki kami Tuhan. Tiap tantangan dalam hidup kami Tuhan, Engkau yang selalu. Engkau yang selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang memberitakan firman sesuai dengan tutur pikiran-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman yang menjadi di kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga memberikan korban persembahan. Biarlah korban persembahan kami menjadi harum Tuhan. Tak peduli besar kecil, Engkau yang menilai Tuhan. Engkau yang melirik Tuhan dari hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan dan kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat silakan untuk duduk. Pada yang bertugas dipersilakan. Yang indah
sekali lagi kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau memuji Engkau selama hidup kami, karena Engkau Allah yang layak untuk dipuji dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur, kami bangga, kami bahagia memiliki Tuhan seperti Engkau, karena tiada Tuhan yang dahsyat, yang besar, yang begitu mengasihi seperti Engkau. Dan kami percaya Tuhan saat siang hari ini kuasa-Mu akan menjamah setiap kami, kuasa-Mu akan menerangi setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi tubuh kami, bagi jiwa kami, bagi roh kami Tuhan. Dan kami percaya apa yang Kau taburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi mengerjakan perkara yang besar dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang harus selalu bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah waktu-Mu Tuhan. Biar Kau sendiri yang berkata-kata, hamba-Mu hanya sebagai alat. Kan itu layakkan, teruskan pakai hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan, kuasa salib-Mu menyembunyikan setiap kami dan hamba-Mu, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, maka firman Tuhan akan mengerjakan perkara yang besar, sehingga akan berbuah dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan dan oleh kebaikan Bapak Gembala Sidang, saya boleh berdiri di depan Bapak Ibu saudara-saudara semua karena kemurahan Tuhan saja. Amin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Karena itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Tri Prasetya Nugroho, ya kan? Dari namanya saudara sudah tahu dari mana asal saya, ya. Saya berasal dari sebuah kota kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, ya. Kabupaten Sukoharjo itu kalau tempat saya itu sebelah baratnya kota Solo, ya. Jadi saya tetangganya jauh Pak Jokowi, ya, saudara, ya. Baik, saya dipercaya untuk menjadi abdi negara ASN di kantor Kementerian Agama Kota Tangerang di Cikokol sebagai penyelenggara Kristen. Jadi semua urusan administrasi di kantor pemerintahan yang berhubungan dengan kekristenan itu nanti berurusan dengan saya, ya, kalau di Kota Tangerang, ya. Tempatnya di Cikokol, ya. Kalau saudara kebetulan ada di sana, mampir, ya, cari Pak Tri, gitu, ya. Saya siap untuk melayani saudara. Kebetulan saya juga menjadi seorang hamba Tuhan. Saya seorang pendeta pembantu di gereja kecil di kampung, ya, namanya GBI Perigi, Gereja Bethel Indonesia Perigi, di Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, saudara, ya. Saya melayani di sana semenjak tahun akhir 2000, ya. Kemudian tahun 2008 saya ditabiskan menjadi pendeta pembantu sampai sekarang. Baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan saya berikan itu temanya adalah hidup berkenan kepada Tuhan, ya. Saudara-saudara, dalam hidup kita, ya, kita perlu menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Sebab ketika engkau berkenan kepada Tuhan, ya, saya percaya hidupmu sepenuhnya ada di dalam rencana Tuhan. Dan saudara akan mengalami saat-saat yang baik, saat-saat yang luar biasa, saat-saat yang terjadi bahkan di luar apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan. Sebab
Ketika kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan yang berkuasa. Dia memegang hidup kita dengan luar biasa. Dan contohnya adalah Daud, seorang yang berkenan kepada Tuhan. Hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan bukan kata orang, tetapi kata Tuhan. Ya. Jadi Daud itu berkenan bukan karena kata manusia, bukan kata orang, tetapi kata siapa, saudaraku? Kata Tuhan. Slide berikutnya mungkin boleh dibuka. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan. Siapa yang menyatakan? Allah. Luar biasa. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, luar biasa. Kalau sampai Tuhan yang memuji kita, kalau sampai Tuhan yang memuji manusia, itu berarti manusia itu atau kita luar biasa di hadapan Tuhan. Ya. Dan Daud itu sama dengan kita, manusia. Ya. Dia sebenarnya bukanlah orang yang mendapat penghargaan di depan manusia. Kenapa? Karena ayahnya sendiri hanya mempercayakan dia mengembalakan domba yang jumlahnya 2 atau 3 ekor itu. Sehingga ketika Nabi Samuel datang untuk mencari raja dan mengurapi raja yang dikatakan anak Isai, satu persatu anak laki-laki Isai lewat, dan Tuhan berkata, bukan ini. Sampai yang terakhir yang disediakan oleh Isai, yang dipanggil Isai untuk menghadap Samuel, saudara. Semua anaknya Isai lewat, tetapi Tuhan berkata, bukan yang ini. Lah, Tuhan semuanya sudah habis, kata Samuel. Coba tanya ke Isai. Kemudian Isai ditanya oleh Samuel, Isai, ini semuakah anak-anak laki-laki? Ya. Baru Isai terkejut, baru dia sadar, aduh maaf, saya melupakan anak saya satu. Dia mengembalakan kambing domba saya di padang. Kata Samuel, kita gak akan makan, kita gak akan selesai sebelum kau panggil dia. Buruan, Daud dipanggil. Dan Daud dipanggil, saudara, ya. Wajahnya kemerah-merahan, ya. Dia imut-imut, saudara, ya. Sama seperti saya, imut-imut, saudara. Ya. Banyak saudara yang senyum-senyum, ya. Saya itu imut-imut, saudara, ya. Kenapa? Karena ya kecil, ya. Tapi sekarang mungkin sudah amit-amit, ya. Karena sudah tua gitu, ya. Sudah kelewat umurnya, gitu. Tapi percayalah saudaraku, dulu saya itu imut-imut, saudaraku. Ya. Kemudian Daud diurapi menjadi raja. Kata Tuhan, ini yang aku inginkan. Memang manusia itu hanya melihat tampak. Memang manusia itu hanya melihat apa yang kelihatan. Tapi Tuhan melihat apa, saudaraku? Hati. Berbahagialah saudara-saudara dan saya, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati kita. Hati yang berkenan kepada Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan. Untung Tuhan tidak melihat tampang. Kalau Tuhan melihat tampang, saudaraku, maka saya nggak layak berada di depan saudara, ya. Karena wajah saya itu nggak layak untuk ditampilin di depan umum sebenarnya, ya. Apalagi masuk TV, nggak layak, saudaraku. Tapi jangan salah, saudara. Jelek-jelek begini saya pernah masuk TV, saudara. Ya. Ada yang pernah masuk TV? Ya. Ada? Angkat tangan? Lah, berarti saudara kalah sama saya.
jelek-jelek begini, ya, Pak izin saya jalan-jalan ya, biar saya lebih dekat dengan jemaat. Ya. Jelek-jelek begini saya pernah masuk TV, saudara. Ya. Kenapa? Kebetulan saya bekerja di Kementerian Agama di Bimas Kristen Jakarta. Nah saat itu ada namanya mimbar agama Kristen. Dan ketika acara mimbar agama Kristen, ya, Kementerian Agama Bimas Kristen diberikan jatah untuk mengisi acara. Saat itu, ya, yang akan diisi di acara televisi itu adalah paduan suara dan juga vokal grup, saudara. Ya, jelek-jelek begini saya terpilih menjadi vokal grup saya. Berarti suara saya nggak jelek-jelek amat ya. Suara saya lumayan gitu. Di antara karyawan Bimas Kristen yang jumlahnya kurang lebih 100 orang itu, saya terpilih jadi anggota vokal grup, saudara. Ya, saudara tahu rasanya betapa deg-degannya ketika waktu syuting, saudara. Ya, belum pernah lihat kamera, belum pernah di-shoot oleh kamera. Aduh, rasanya itu deg-degan banget. Rasanya itu sesuatu banget, saudara. Ya. Syuting vokal grup selesai. Kemudian syuting apa lagi? Paduan suara. Saya juga ikut, saudara. Ya. Ya. Begitu acara ditayangkan, saya telepon orang tua saya telepon kakak saya telepon adik saya, saya masuk TV. Ya. Ketika ditayangkan, ya persiapannya lama, make upnya lama, dandannya lama. Ya, vokal grup cuma 5 menit, paduan suara cuma 5 menit, saudara. Tapi lumayan, pernah masuk TV, saudara. Ya. Itulah pengalaman saya. Sekali-kalinya itu doang masuk TV, habis itu nggak lagi masuk TV. Ya. Ya, dan saya juga nggak berharap masuk TV. Ya. Jadi kalau Tuhan hanya melihat tampang kita, hanya orang-orang ganteng, ya, yang boleh berdiri di depannya, ya, yang boleh melayani, gitu. Hanya orang-orang ganteng. Ya kalau Bapak Gembala Sidang Saudara cukup ganteng ya, ya sama kayak saya ya. Tapi kalau yang lain, ya kalau yang wajahnya pas-pasan, ya, celaka kita. Ya, kita nggak masuk hitungan. Tapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Ya. Jadi engkau merasa bahwa engkau jelek, ya, engkau nggak ada artinya. Ya. Banyak orang tidak mempedulikan engkau tenang. Daud juga tidak diperdulikan oleh ayahnya Isai, tetapi dia diperdulikan Tuhan karena hatinya melekat kepada Tuhan. Bahkan Daud menjadi orang yang melakukan segala kehendak. Berarti kalau Daud melakukan segala kehendak Tuhan, berarti apa yang dimaui Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, Daud lakukan. Bukan kayak saudara dan saya yang suka banyak alasan, saudara. Ya. Biasanya Pak, kalau ibadah doa itu jarang peminatnya. Saya nggak tahu di tempat ini ada ibadah doa. Ya. Yang hadir berapa Pak? Ya. Anak-anak muda kalau disuruh doa itu, aduh, susahnya tahu. Ya, susah. Kadang-kadang termasuk pemain musik juga, termasuk singer, songwriter, pemain tamborin, kadang-kadang disuruh doa susah. Ya. Jadi, tetapi Daud melakukan semuanya itu. Kenapa? Kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, next. Karena Daud punya kehidupan yang intim dengan Tuhan. Mazmur 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu. Setiap hari, setiap pagi yang ditunggu oleh Daud.
itu adalah hadirat Tuhan. Setiap pagi yang dinantikan oleh Daud itu adalah mencari wajah Tuhan dan mendengar suaranya. Itulah yang membuat Daud semakin intim dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara perlu keintiman dengan Tuhan, sehingga engkau bisa memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, dan engkau bisa melakukan segala perintah Tuhan. Dan keintiman dengan Tuhan itu dibangun melalui 3 hal yang saya tulis itu, yaitu melalui doa kita, ujian kita, dan penyembahan kita. Doa itu adalah nafasnya hidup orang Kristen, ya. Artinya nafas hidup setiap hari kita harus berdoa. Dan orang Kristen sebenarnya minimal 5 kali kita berdoa setiap hari, ya. Yang pertama, bangun tidur, doa bangun tidur. Yang kedua, doa makan pagi. Yang ketiga, doa makan siang. Yang keempat, doa makan malam. Kemudian yang kelima, doa mau tidur. Harusnya kita sudah punya waktu 5 waktu itu yang minimal sekali, saudara. Ya kan? Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aduh, saya capek Tuhan, kerjaan di kantor banyak. Aduh, banyak masalah Tuhan. Tetapi Engkau sudah menolong aku melewatkan itu. Kalau bangun pagi, begitu mulai, aduh terima kasih Tuhan. Hari ini aku mau memulai hari dengan pertolongan Tuhan. Gitu. Kalau doa makan kan wajib, ya kan? Kecuali saudara puasa, ya. Nggak usah berdoa. Mau dimakan orang puasa, ya kan? Nggak usah berdoa. Ya. Ada yang nggak berdoa waktu makan? Kalau ada yang malu berdoa waktu di kafe, ya, di restoran, ya. Orang Kristen harus menunjukkan, ayo kita berdoa. Apalagi kalau sesama orang Kristen, ayo kita berdoa. Nggak peduli sama yang lain, ya. Kalau sendiri makan sendiri, berdoa dulu, ya. Itu saudara, ya. Kalau berdoa di rumah makan, kalau saudara merem, itu berdoa, jangan takut nasinya hilang, enggak bakal hilang, ya. Atau lauknya hilang, ya. Itu hanya terjadi di asrama sekolah tinggi teologi yang pernah saya alami, saudara. Ketika saya berdoa, saudara, ya. Lauknya lele, saudara. Ketika saya buka mata, loh, lelenya mana? Ya, saya bingung siapa yang mencari, ya. Dikerjain, saudara. Tapi itulah hidup kita. Harus kita awali dengan doa. Kita bangun dengan doa. Kita berkomunikasi dengan doa. Saat kita berdoa, saudaraku, saat itulah roh kita dan roh Tuhan menyatu, saudara. Sehingga Tuhan mentransferkan roh yang luar biasa dalam hidup kita, ya. Ibarat handphone yang terkoneksi dengan wifi, ya kan? Saudara kalau pergi kemana-mana kan, kalau pergi rumah makan, kemana-mana kalau ada wifi, saudara tanya, ini wifi-nya apa? Supaya apa? Supaya handphone saudara bisa terkoneksi dengan wifi dan saudara bisa bikin status, ya? Bisa scroll TikTok, bisa bikin status Instagram lagi makan, ya. Kalau nggak ada wifi, bagaimana nasib saudara? Ya. Apalagi Gen Z zaman sekarang, ya. Termasuk ibu-ibu, ya, lebih baik ketinggalan dompet dibandingkan dengan ketinggalan, ya. Ternyata nggak cuma ibu-ibu, saya juga, ya. Kalau dompet ketinggalan ya biarinlah, ada handphone ini, ya kan? Mau bayar pakai QRIS, ya kan? Mau beli apa-apa, kalau ada handphone aman. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh dompet bisa dilakukan oleh handphone, ya. Tapi kalau handphone kita ketinggalan, ya, cuma bawa dompet, ya kita mati raya, saudara, ya. Apalagi zaman sekarang, zaman now. Kemudian pujian dan penyembahan. Saudaraku tahu, ketika kita nyembah Tuhan, Tuhan itu senang.
umatnya menyembah Dia. Bukan Tuhan gila hormat, enggak. Tapi Tuhan ingin mendengar umatnya. Dia ingin mendengar orang yang dikasihinya, yang adalah umatnya, datang kepadanya dan memuji Dia, menyembah Dia. Saat kita mulai menyembah Tuhan dan mengangkat tangan di hadapan Tuhan, percayalah saudara, ya, engkau yang punya masalah, Tuhan tahu masalahmu. Sebelum kau berdoa dan ngomong sesuatu, kau mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan juga tahu isi dompetmu, saudara. Kalau lagi kau menyembah Tuhan dan kau gak punya duit. Engkau yang lagi bingung membayar kuliah untuk anak-anakmu, engkau yang lagi bingung untuk biaya-biaya yang lain. Tuhan tahu saat kau menyembah Tuhan, saat engkau mengangkat tangan, ya. Dan engkau tinggal berkata kepada Tuhan, Tuhan kau ada, ya. Tuhan engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu, dan seterusnya. Saya lupa khotbah. Dengan pujian kita mengakui bahwa Tuhan, kami percaya tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Maka Tuhan sanggup mengerjakan sesuatu. Saya ingat saudaraku, waktu saya kelas 3 SMA, jauh sekali ya, lama banget itu. Ya. Tapi saya tahu saudaraku, saya terlahir sebagai anak orang gak mampu. Saat itu saya kelas 3, dan mulai dari kelas 1 saya belum bayar SPP. Saya sudah kelas 3 mau ujian, dari kelas 1 saya belum bayar. Banyak sekali utangnya. Tetapi ketika dalam sebuah acara retreat di SMA, saya nyanyi El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Air mata saya netes. Tuhan kau maha besar. Saya tahu Tuhan akan mampukan saya. Tuhan kau akan sediakan itu semua. Air mata terus mengalir. Sampai akhir lagu itu saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Dan saudara tahu yang luar biasa, teman-teman sekelas saya yang Kristen, bukan sekelas ya, satu SMA. Saya di sekolah yang cukup favorit, di SMA 1 Negeri Solo, Surakarta. Ya. Teman-teman saya yang Kristen, ya, tanpa sepengetahuan saya, mereka tahu saya belum bayar. Kemudian mereka urunan, ini kasihan ini Siti ini, dari kelas 1 belum bayar, ya. Setiap mau ujian, entah kenaikan kelas, entah tengah semester dan sebagainya, selalu bawa surat sakti dari orang tua saya yang isinya, kami orang tua belum bisa membayar, kami akan membayar sebagainya. Itu yang saya bawa kepada guru supaya saya dapat nomor setiap kali ujian. Dan saat kelas 3 itu mau ujian, saya bingung, tetapi teman-teman urunan, saudara, ya. Ketika teman-teman urunan yang Kristen itu urunan, saudaraku, ya, lunas, saudaraku, ya, lunas. Saya bersyukur. Dan tidak hanya saya, tetapi yang dibayari juga teman sebangku saya, ya, namanya Andri, ya, Andri Dwi Kurniawan namanya, ya. Kalau saya Tri, dia Dwi, ya. Dia anak nomor 2, saya anak nomor 3, ya. Sama saya nggak mampu bayar, ya. Luar biasa, dia dibayari juga, ya. Kalau dia lebih mending karena dia cuma nggak bisa bayar setengah tahun, ya, lumayan. Tapi saya hampir 3 tahun sudah. Bahkan 3 tahun sampai lunas, kan. Puji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, ya.
Kemudian setelah saya dibayari, saya senang. Saya pulang ke rumah, ya, saya cari bapak saya, ya. Dan ketika saya lihat bapak saya, ya, saya berlari ke arah bapak saya. Itu kalau di slow motion itu bagus banget, ya. Bapak, saya peluk bapak saya. Kenapa ya bapak saya bingung ya? Bapak tenang, bayaran saya lunas, puji Tuhan. Bapak saya nggak bisa bilang apa-apa, dia berkacangan. Ketika nyanyi lagu El Shaddai itu, saya juga berkata, Tuhan saya mau kuliah Tuhan. Ya orang bayar kelas 3 aja SMA nggak bisa mau kuliah. Tapi saya tuh tahu Tuhan akan menyediakan, ya. Dan kebetulan saat itu saya pengen jadi seorang hamba Tuhan, ya. Saya nggak ikut dulu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri, ya. Saya nggak ikut itu karena saya mau menyerahkan hidup saya untuk Tuhan, ya. Cuma biaya nggak ada. Saya datang ke pendeta saya datang ke gereja, minta majelis tolong, tolong sekolahin saya ke sekolah teologi, ya. Dan apa kata majelis? Nggak bisa. Loh, dalam hati saya, ini gereja besar, ya. Mas, saya satu orang aja nggak bisa. Nggak bisa mas, kata majelis. Mereka rapat majelis, nggak bisa. Kenapa? Karena saat itu gereja mau bangun gereja. Aduh ya udah, saya datang ke pendeta saya, Pak Pendeta, adakah cara lain? Oh mungkin Mas Tri bisa aja ke Salatiga, ke sinode kita. Oh iya benar ya kan. Saya jauh-jauh dari Kartasura, saya pergi ke Salatiga. Saya datang ke sinode saya dan saya minta beasiswa. Waduh mas, ya, kita kasih beasiswa ada cumanya. Cumanya kenapa? Kita ngasihnya di tahun ke-2. Jadi kita ngasih beasiswa itu kalau seorang sudah kuliah 1 tahun kan sudah terbukti tuh kuliah, ya. Dia keluar apa enggak, dia rajin apa enggak, baru tahun kedua kita sekolah. Saya nggak mampunya tahun pertama, ya. Gimana kehidupan saya di asrama selama 1 tahun, gimana buku-buku, gimana uang pangkal. Karena setelah harapan saya pulang dari sinode dengan tangan hampa. Di saat kebuntuan saya, ya, Bapak guru SMA saya berkata seperti ini. Gimana? Kamu kuliah atau sekolah teologi di mana? Aduh Pak, kayaknya nggak tahu nih Pak. Saya mencari beasiswa nggak dapat. Gereja saya nggak bisa ke sinode, dikasih tahun kedua. Saya jadi bingung. Kamu mau nggak sekolah di tempat saya dulu kuliah? Di mana Pak? Di Solo, di Inteos. Ya, kamu pasti nanti kalau saya kasih rekomendasi dapat beasiswa. Oh gitu Pak, siap. Gitu ya. Akhirnya saudara-saudara, ya, dengan rekomendasi dari Pak guru saya, guru agama, saya bisa dapat beasiswa. Tapi tunggu dulu, saya bilang dulu sama pendeta saya, ya kan? Nanti pendeta saya marah. Gitu. Saya sowan ke pendeta saya, Pak Pendeta, kan ya Bapak tahu sendiri di majelis kita nggak bisa, saya ke sinode juga nggak bisa. Ini ada yang kasih solusi, ngasih beasiswa. Cuma kalau saya masuk sekolah itu, saya harus pindah aliran gereja. Saya nggak bisa masuk ke GKJ, ya kan? Karena lulusan dari sekolah itu ijazahnya pasti nggak diterima di gereja. Orang alirannya Pantekosma karismatik. Saat itu gereja saya itu di gereja Protestan, ya kan? Gereja Kristen Jawa, gitu ya. Gimana Pak Pendeta? Apakah saya terima tawaran ini? Kalau terima tawaran ini berarti saya harus keluar dari keanggotaan saya di gereja Kristen Jawa. Padahal saya sejak kecil dibesarkan di situ dan saya cinta dengan gereja ini. Harapan saya begini nih. Oh ya, kita berdoa dulu. Mas Tri tenang, pasti Tuhan buka jalan. Ya. Saya pikir pendeta saya akan bilang seperti itu, tapi di luar dugaan. Ya, pendeta saya ini ternyata pendeta GKJ yang ya, moderat, gitu kan. Pasti gak apa-apa. saya pindah gereja loh, Pak. Gak apa-apa. Ya. Yang penting Mas Tri, ya, dimanapun juga kamu
melayani Tuhan. Itu yang saya pegang. Udah, habis itu langsung saya ke bapak guru saya SMA dan berkata, Pak, saya siap. Ya, Pak, pendeta saya sudah izinkan. Akhirnya melalui rekomendasi beliau saya masuk sekolah Alkitab dan saya dapat beasiswa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya bisa kuliah sampai selesai. Saya mengambil ujian negara, ya, sehingga ijazah saya diakui negara, sehingga bisa mendaftar di Bimas Kristen, ya, bertemu dengan Pak Yusuf dan bertemu dengan saudara-saudara tempat ini. Jadi kalau kita memuji menyembah Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan tahu pergumulan kita, apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum lidah kita ngomong, Tuhan sudah tahu, Tuhan ngerti. Cuma apakah hati kita itu memiliki keintiman dengan Tuhan apa enggak? Itulah yang harus kita bangun. Ya, ayo hidup intim dengan Tuhan. Caranya doa, ujian, penyembahan, lebih sungguh di hadapan Tuhan. Ya, kalau di tempat ini musiknya luar biasa kan. Sampai terkagum-kagum, saya bilang, Pak, musiknya bagus. Ya. Waktu naikkan ujian kaget ada suara saksofon di dalam saya. Ternyata Pak Gembala main saksofon luar biasa sekali. Ya, jarang-jarang seperti itu Pak Yusuf, luar biasa. Ya. Jadi semuanya sudah Tuhan sediakan buat kita. Tinggal kita buka hati, kita berdoa tiap pagi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka Tuhan tahu permasalahan itu. Tuhan siap untuk menolong engkau. Karena Tuhan bergaul kali dengan orang yang intim dengan Tuhan. Contohnya, ya, next, berikutnya. Ya. Bersandar pada Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar buaya, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dalam hidup kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, dan Daud punya kelemahan. Dia gak pernah berperang dari kecilnya. Dia tidak pernah itu pegang pedang dan memainkannya. Bahkan Saul memberikan dia baju jirak itu, waduh, nggak bisa jalan Daud. Tetapi yang diandalkan adalah penyertaan Tuhan. Saudara mungkin terbatas dalam hal-hal tertentu, tetapi ketika aku mengandalkan Tuhan, sebesar apapun masalah yang ada di depanmu, mungkin ada giant raksasa yang sedang ada di depanmu, masalah yang kau hadapi seperti raksasa yang menghadang engkau. Tetapi ketika kau bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Ya. Berimanlah kepada Tuhan. Artinya bersandar kepada Tuhan itu beriman kepada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kalau Tuhan menolong engkau untuk waktu yang kemarin, Tuhan akan menolong hidupmu untuk hari ini. Tuhan akan menolong hidupmu 2 jam ke depan hari ini. Dan Tuhan akan menolong besok, bahkan minggu depan, bahkan tahun depan, saudara. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Bersandarlah pada Tuhan. Jadilah seperti Daud yang mengandalkan Tuhan. Dia ingat Tuhan yang telah menolong dia. Maka Tuhan yang sanggup menolong dia untuk lepas dari orang Filistin yang pernah aku lihat itu. Dan saudaraku tahu kan senjatanya Daud apa? Bukan pedang, bukan panah, bukan lembing, tetapi dia itu membawa umban. Ya. Kalau anak sekarang ketapel, ya kan? Tapi umban zaman dahulu itu diputar-putar, ya, diputar-putar sampai nanti putaran tertentu baru dilepaskan. Saya yakin ketika Daud melepaskan itu umban, begitu, batu yang melesat itu bukan karena keahlian Daud,
Tapi batu yang melesat itu adalah karena tangan Tuhan yang memegang batu itu dan mengarahkan ke kepala Goliat. Jadi percayalah saudara, kalau saudara bersandar pada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dengan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup saudara. Saya lupa mencantumkan ayat di sini saudara. Saya pengen mungkin multimedia membantu kita membuka di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 coba. Bisa? Oh, agak lama mungkin ya. Iya. Ayat yang ke-7, maaf ya. Ayat yang ke-7. Iya. Ini ayatnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Next, selanjutnya ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara akan berhasil, ya. Saudara tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Buah yang bisa dinikmati oleh saudara sendiri, buah yang bisa dinikmati oleh keluarga saudara, buah yang bisa dinikmati oleh tetangga kanan kiri saudara, buah yang bisa dinikmati oleh gereja kita. Kenapa? Karena saudara mengandalkan Tuhan. Jadi saudara yang tidak mampu, saudara yang merasa lemah, saudara yang merasa seperti pintu tertutup, andalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Ya. Bahasa Jawanya itu nyender. Saudara tahu nyender? Ya. Nyender itu begini saudara. Takut nanti roboh saudara ya. Nyender. Saya berani nyender karena saya sudah tes tadi. Ya. Saya bisa nyender, ya. Bisa bersandar pada tempat yang kokoh, dan Yesus adalah batu karang yang teguh, tempat kita bersandar dan tidak pernah tergoyahkan. Jadi bersandarlah pada Tuhan. Yang pertama, hidup intim dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan yang ketiga selanjutnya, ya, tidak membalas kejahatan. 1 Samuel 24 ayat 7, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhan, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saul itu berencana membunuh Daud dan mencari-cari Daud, sehingga Daud menjadi buronan nomor 1 di Israel. Dia harus lari ke gunung-gunung, dia harus lari dari istrinya, dia harus lari dari keluarganya, dia harus bersembunyi di gua adulam dan sebagainya. Beberapa kali Saul mau menancapkan dia ke dinding dengan tombak, tetapi ketika ada kesempatan, ya, Daud tidak membalas itu. Tetapi dia berkata, dijauhkanlah Tuhan untuk membalas kepada orang yang menyakiti hati. Artinya apa saudara? Dalam hidup kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bukankah orang Kristen itu harus mengampuni 70 kali 7 kali? Itu artinya pengampunanmu kepada saudaramu itu harus tak terbatas.
Ya, engkau yang gak bisa mengampuni kepada adikmu, kakakmu, orang tuamu, mertuamu, ya, menantu, atau siapapun temanmu, ayo bebaskan hatimu supaya tidak ada ganjalan apapun di dalam hidup. Ya. Iblis itu licik. Salah satu cara dia menanamkan di dalam hati kita supaya kita punya ganjalan di dalam hati kita, supaya di dalam hati kita itu tidak lagi terpancar kehidupan. Ya. Ada orang yang benci dengan teman satu gereja, kalau dilihat dia lebih baik dia nggak usah ke gereja. Ada dia, gitu ya. Engkau yang masih belum bisa mengampuni, ayo lepaskan pengampunan di hadapan Tuhan. Ampuni saudara. Bukankah kita berdoa kepada Tuhan? Ya. Dalam doa Bapa kami, ya Bapa, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi pada kenyataannya sangat susah untuk beberapa orang mengampuni. Lepaskan pengampunan kepada siapapun yang menyakiti hatimu. Ya. Kita tidak mengikuti kata-kata dunia. Kalau kata-kata dunia ini begini, ya. Satu kali kau sakiti hati ini, masih aku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, masih aku maafkan. Tapi awas jangan sampai 3 kali. Itu kata dunia. Tapi kita anak-anak Tuhan, siapapun yang bersalah kepada kita, siapapun yang menyakiti hati kita, awas jangan sampai iblis mengambil kesempatan sehingga engkau ada dendam iri hati dan tidak bisa mengampuni. Tuhan Yesus ketika ditonjok, Tuhan Yesus ketika dikasih mahkota duri, apa yang pertama Yesus katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ampuni, saudara. Siapapun yang menyakiti hati kita, ampuni dengan kasih yang tulus daripada Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak mampu. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa mengampuni teman-teman kita. Dia terlalu banyak menyakiti hati saya. Dia terlalu egois. Ya. Apalagi kalau yang menyakiti hati itu adalah suami dan istri. Itu dunia kayaknya sudah kiamat. Rumah tangga kayak di neraka. Kalau kita punya kekecewaan hati kepada suami dan istri, orang yang paling dekat dengan kita, kecewaan dengan kakak adik, dengan saudara, aduh, rumah gak nyaman lagi. Tapi bilang kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengampuni saudara, Tuhan aku mau mengampuni orang tua, Tuhan aku mau mengampuni istriku, aku mau mengampuni anak-anak. Anakku itu Tuhan, dari kecil sudah saya gede. Ternyata ketika sudah gede, mamanya dilupain, ya. Istrinya dibelikan cincin, dibelikan anloci, dibelikan handphone, emaknya dilupain. Ibu, ampuni anakmu. Bagaimanapun juga dia tetap anakmu. Ya, dia mungkin orientasinya, ya mungkin memang sudah lain karena punya keluarga. Ya. Engkau harus menunjukkan bahwa engkau tetap ibu seperti di lagu, ya kan? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Jadi kalau ibu ya harus seperti lagu itulah, selalu memberi tak harap kembali. Kok sekarang kamu untuk anakmu, katanya lebih sayang kepada menantu, ibunya gak dianggap. Sabar, ampuni, semuanya akan ada masanya. Mungkin dia belum terbuka. Jadi ya saudara-saudara, jangan sampai iblis
mengambil kesempatan sehingga kalau ada di antara kita yang berbuat sakit hati kepada kita, kita harus ampuni, ya, supaya pelayanan kita tidak terganggu. Amin. Pemain musik sudah luar biasa sekali, tapi terkadang ya, ada aja masalahnya, ya. Entah datang terlambat latihan, yang lain sudah pada kumpul 1 jam belum datang. Ya. Kalau kita sakit hati, jangan. Ya. Kemudian mungkin ada yang satu orang paling merasa jago gitu kan, harus terima satu. Jadi kadang-kadang ada masalah-masalah kecil, sepele itu kadang-kadang bisa memecah belah. Ya. Hati-hati orang-orang yang tampil di depan, ya, termasuk saya, Pak Gembala. Ya. Kita itu jadi incaran iblis supaya apa? Supaya iblis melemahkan kita. Kalau iblis melemahkan kita, pelayanan kita akan terganggu. Ya, kita nggak akan kompak lagi, kita nggak akan mau ke gereja lagi, saudara. Karena itu memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Mau ya? Izinkan Tuhan tolong aku supaya aku bisa. Yang terakhir, saudara ya. Yang terakhir, kalau terakhir itu biasanya sudah senang. Wah, berarti ibadah mau selesai. Yang terakhir, bertobat dari dosa. 1 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Daud bukan tanpa kekurangan, tetapi Daud punya kelemahan. Dan kelemahannya itu ada di wanita. Dalam hidup kita itu kadang-kadang seperti itu ya. Kalau cowok ya Tuhan uji dengan harta, tahta dan wanita. Kalau perempuan ya harta, tahta, pria, gitu kan. Hati-hati. Dan Daud jatuh dengan seorang perempuan yang bernama Batseba, padahal dia sudah punya suami. Dia kan raja, dia raja. Kalau dia mau cari seperti Batseba di seluruh Israel banyak, sangat banyak. Ya. Tapi kenapa melihat Batseba hanya tertuju pada Batseba yang sudah punya suami? Kata Daud kepada pengawalnya, itu siapa itu? Perempuan itu cantik banget itu. Aduh, bawa ke sini. Batseba, Tuhan sudah punya istri, kau enggak apa-apa, bawa. Namanya raja kan, berbuat apapun sesukanya. Batseba dibawa ke istananya dan Daud tidur dengan dia. Batseba nggak berani nolak karena dia seorang raja. Kalau dia nolak bisa dipenggal kepalanya. Dan saudaraku tahu apa yang terjadi? Batseba hamil. Ya. Batseba mengirim utusan kepada malaikat mawar. Ya. Katakan kepada raja bahwa aku hamil. Kemudian Raja Daud berkata, apa? Batseba hamil? Waduh, itu pasti karena saya. Mati lah, gimana caranya? Oh ya, gini aja deh. Kan supaya menutupi caranya, Uria suruh pulang dari medan perang. Dia kirim surat kepada Panglima. Panglima, suruh Uria pulang supaya tidur dengan Batseba. Kalau tidur dengan Batseba, ya kalau hamil, Batseba hamil kan ya dimaklumi lah gitu. Ternyata Uria nggak pulang ke rumah. Ketika disuruh pulang oleh Daud, suruh pulang ke rumahnya, Uria cuma tidur di depan itu. Karena Uria berkata, bagaimana mungkin aku tidur di tempat tidur yang empuk dengan enak-enakan dengan istri saya, sementara panglima saya kedinginan di medan perang. Enggak, saya hanya tidur di depan pintu. Wah, rencana Daud gagal. Ya, ditanya kepada Batseba, kemana Uria pulang? Iya, tidur sama kamu. Oh enggak. Terus gimana? Di depan pintu tidurnya. Terus balik lagi. Terus kamu hamil gimana? Akhirnya Daud kata, oh ya gini aja, udahlah, matiin aja Uria. Daud, orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang melakukan segala kehendak Tuhan, kata Tuhan. Tapi kok merayakan pembunuhan dengan sadis. Dia kirim ke panglimanya, tempatkan Uria di barisan depan waktu perang. Nanti kalau pas perang ketemu musuh, kalian menarik diri. Loh, nanti Uria mati.
udah biarin, itu tanggung jawab saya. Benar, waktu perang Uriah di maju depan, matilah dia. Daud melakukan dosa perzinahan dan berakibat pembunuhan berencana, dan pembunuhan berencana itu hukumannya adalah mati. Tetapi Nathan berkata kepada Daud, engkaulah orang yang berdosa kepada Tuhan. Dan Daud berkata, aku berdosa di hadapan Tuhan. Dan Daud menyesali. Jadi kalau ada di antara kita yang masih suka berbuat dosa, anak-anak muda, dosa anak-anak muda apa? Ya, saudara tahu. Saya pernah mendengar cerita seperti ini. Ada seorang song leader ditanya oleh pendetanya, kamu kan sudah jadi song leader. Iya Pak Pendeta. Ya. Di sekolah kamu jumlahnya berapa muridnya? 39. Oh, 39. Terus kamu nyontek nggak di sekolah pada song leader ini? Song leadernya dengan bangga berkata begini, ya. Di antara 39 orang yang ada di kelas ini, semuanya nyontek. Kamu juga? Ya ampun. Yang masih sekolah jangan nyontek ya. Yang ikut pelayanan jangan nyontek mulai hari ini. Itu dosa. Ketika engkau nyontek, maka engkau melakukan hal-hal yang sangat bodoh dalam hidup. Kenapa? Ketika engkau menyontek itu, kau menipu diri kamu sendiri. Ya kan? Biasanya kita menipu guru kita, biasanya kita menipu orang tua kita, biasanya kita menipu orang lain, teman kita. Tapi kalau menyontek itu kamu menipu diri kamu sendiri. Ya. Lah orang kalau menipu dirinya sendiri, apakah bukan orang yang kebangetan namanya? Ya. Anak muda yang masih sekolah, ayo jangan nyontek. Mulai sekarang. Apakah bisa? Bisa. Ya, contohnya yang di depan saudara ini. Ketika ada kakak kelas berkata kepada saya, kamu sudah terima Tuhan, mulai hari ini jangan nyontek. Hidup kudus. Dalam hati saya, aduh kok susah amat ya. Akhirnya saya mencoba untuk tidak nyontek. Dan ternyata saya juga nggak jelek-jelek amat nilainya, ya. 7 mah dapat, ya kan? 8 mah dapat, walaupun nggak 9 nggak 10. Tetapi itu pekerjaan saya sendiri. Saya tidak membawa diri saya sendiri, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya bisa masuk 10 besar waktu di SMA, saudara. Walaupun saya tidak nyontek dan teman-teman yang lain nyontek. Ya. Jadi pernah kelas biologi pelajaran susah, semua gurunya sengaja meninggalkan. Ya. Ternyata gurunya itu meninggalkan, kemudian gurunya itu ngintip dari jendela, itu ya. Dia tahu siapa yang nyontek, gitu ya. Saya nggak nyontek, teman-teman yang lain nyontek. Ya. Akhirnya ketika guru itu ngasih nilai, ya, dia berkata seperti semuanya nilainya jelek. Loh, kan kita nyontek, masa nilai kita jelek? Saya ngintip dari belakang, saya tahu siapa yang nyontek. Nanti saya puji Tuhan. Ya, hanya beberapa di antara kita yang Kristen yang nggak nyontek, bener? Ya, ada beberapa teman Kristen yang nggak nyontek. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran. Jangan berbuat dosa. Bukan Allah tidak mau mendengar apa yang kita minta, tetapi yang seringkali menjadi pemisah antara saudara dan Allah adalah dosa dan pelanggaran kita. Karena itu bagi kita anak-anak Tuhan, mari bertobat dari dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu adalah bukti bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun padanya, maka Tuhan akan mengampuni segala kesalahan. Tapi
Tapi setelah itu jangan berbuat dosa lagi. Amin. Supaya Tuhan berkenan kepada hidup saudara, jangan berbuat dosa lagi, bertobat dari dosa. Selanjutnya, next. Iya, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya undang para pemain terus. Saya undang, terima kasih. Satu waktu yang lama. Masuk aku di dalam darahmu, ada domba jamah bibir. Aku lama ya, mungkin. Tanda tangan dulu. Makasih Tuhan. Jadi nggak bisa tinggal. Jadikan kami anak-anakmu yang berkenan kepada Tuhan. Oh ya, oke. Baik, baik. Ya, baik, oke. Tolong setiap kami Tuhan, Ya, baik, ya. supaya kami belajar dari Daud, supaya kami datang kepada Tuhan, melihara hubungan intim kami dengan Tuhan, supaya kami bersandar kepada Tuhan, kami mengampuni kesalahan orang lain dan bertobat dari jalan-jalan kami yang jahat. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh. Kami rindu kemuliaan-Mu Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan.
Karena Tuhan akan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Karena itu jagai setiap kami. Engkau menjagai setiap kami. Basuh kami di dalam darah. Jamah bibir, sentuh hati kami Tuhan, supaya kami tidak lagi berbuat dosa, tetapi hidup dalam kekudusan. Hamba berdoa Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaatku di tempat ini, supaya mulai hari ini mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebab ketika mereka hidup kudus di hadapan Tuhan, maka mereka siap untuk masuk di dalam kekekalan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati anak-anak, Kau memberkati jemaat-jemaatmu supaya mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mulai hari ini mereka membangun keintiman dengan Tuhan, selalu bersandar kepada Tuhan, mau mengampuni siapapun yang bersalah dan tidak lagi hidup dalam dosa. Ketika kami mau melakukannya Tuhan, dan kami sanggup melakukannya, maka kuasa-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami seperti Daud. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan bila Engkau sendiri yang akan terus berbicara kepada setiap kami, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang berkenan dan melakukan segala kehendak-Mu sama seperti Daud. Terpujilah nama-Mu Tuhan, muliakan kelemahan dalam hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Bila segala pujian, hormat, kuasa hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Lebih dari segala Ada yang terlibat berdoa secara khusus? Saudara boleh datang ke depan. Kita akan berdoa. Sebelum ibadah ini kita mengiringi namanya. Lebih
bilang terima kasih buat Tuhan hari ini. Kita bilang terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kita. Sebelum kita pulang, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita naikkan syukur yang terbaik dari hati kita. Haleluya. 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 Kami cuma mau bilang terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami hanya mau bilang terima kasih dan kami mau kembalikan segala pujian kepada Tuhan yang sudah menghantar kami sampai hari ini Tuhan. Bahkan kami bersyukur kami masih ada bawa di rumah-Mu Tuhan, menjadi pemuji dan penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami hanya mau bilang terima kasih hari Tuhan bentuk iman kami lewat ibadah ini, lewat firman-Mu, lewat kebenaran yang benar Tuhan, yang kepatri kehidupan kami. Kami hanya mau bilang terima kasih Tuhan. Kami masih kuat sampai hari ini. Kami masih bisa dapat menghalau segala tangan. Kami masih bisa tahu mana yang harus kami pilih, mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih Tuhan, kami teguh supaya kami berubah cara hidupan kami. Dan hari ini kami percaya Kamu bukan Tuhan. Kami tidak akan ada sebagaimana kami ada hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat hamba firman-Mu Tuhan, Bapak Tri yang sudah melayani kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati dia, berkati keluarga, berkati rumah tangganya Tuhan. Allah memberkati pekerjaan dan usaha apapun yang dia kerjakan. Sebagai abdi negara lebih khusus Tuhan yang ada di Kementerian Agama Kota Tangerang, Allah bela dia Tuhan. Dia menjadi pucuk Tuhan dari kekristenan yang ada di Kota Tangerang untuk dapat disuarakan Tuhan. Dia membela banyak gereja Tuhan untuk diperjuangkan kebebasan beribadah di Kota Tangerang ini Tuhan. Allah membalaskan berkat berlimpah dalam kehidupannya Tuhan. Kepeduliannya atas umat-umat Kota Tangerang supaya kami bebas beribadah. Diperjuangkan kelayakan kami Tuhan, tempat-tempat ibadah yang layak untuk kami pakai sebagai tempat ibadah. Kami percaya Tuhan program Kristen yang ada di Kota Tangerang boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biar nama Allah semakin dimuliakan dan Kota Tangerang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala hormat, segala kepujian hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang sempat hadir hari ini. Ulurkan tangan melawat mereka, kalau mereka lemah Tuhan beri kekuatan, kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan, mereka bimbang Tuhan tetapkan iman percaya mereka melalui kebenaran firman yang pernah mereka dengar. Hidupkan kembali Tuhan, biar kembali roh mereka bernyala-nyala untuk datang melayani Tuhan di rumah-Mu Bapa. Dan kami sama-sama bergandengan tangan maju dalam Tuhan, bergandengan tangan memuliakan akan nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan suami bagian melayani pada kesempatan ini Tuhan, baik yang ada di altar ini Tuhan, worship leader, singer, pemain musik, semuanya diberkati Tuhan. Tamborin Tuhan, aser, kolektan Tuhan berkati dengan kuasa kasih sayang Allah, dan kami semakin diurapi untuk melayani di lain waktu dalam kesetiaan, dalam ketulusan, dan dalam kesungguh-sungguhan kami Tuhan. Terima kasih, inilah ucapan syukur doa kami kepada Tuhan. Kami serahkan terus program gereja kami dalam tangan Tuhan, biar boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Kami percaya apa yang menjadi rancangan gereja ini Tuhan, biar seturut dengan kehendak Tuhan semata Bapa. Kami mau berjuang untuk nama Allah semakin dimuliakan. Bagian dari pelayanan di Kota Tangerang ini, gereja ini boleh menjadi berkat Tuhan, berdampak bagi orang-orang di sekitar ini Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dikenal dan dimuliakan. Ini ucapan syukur doa kami. Sebentar kami pulang, sertai kami di perjalanan, tibakan kami dengan selamat Tuhan.
jauh dekat jalan kaki berkendaraan, Tuhan sama tolong kami. Dan kami percaya kebaikan kemurahan Tuhan menjadi bagian kami. Dan itu sebabnya kami Tuhan di akhir ibadah ini mengangkat hati kami di hadapan Tuhan. Dan tangan kami tengadah di hadirat-Mu. Dan dengan iman kami percaya umat-umatku pulang dan bawalah berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan dan persekutuan yang di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita yang tetap percaya, tetap setia, dan yang tetap hidup berkenan kepada Tuhan dari sekarang, besok, dan sampai